Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Makasih Bapak dan Ibu masih bertahan. Saya khawatirkan nyambung ini separuh jalan tinggal, sehingga kaji tadi tidak jadi selesai gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi pembahasan kita adalah amanah. Amanah yang paling utama di dalam kehidupan itu adalah amanah asal penciptaan manusia yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah ubudiyah. Amanah ubudiyah, ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Itu adalah amanah dasar. Dimanapun posisi seseorang, apapun sekarang tugas yang sedang dia jalankan, tapi ibadah adalah amanah pertama. Nah, karena itu kan orang sibuk-sibuk sekarang perkara pemimpin. Apa syarat kepemimpinan? Syarat kepemimpinan itu kesolehan itu bukan syarat mutlak kepemimpinan, itu syarat keseluruhan. Jadi mau jadi pemimpin dan jadi pemimpin, soleh itu harus. Nah, jadi banyak orang yang terkadang keliru kita mendudukkan persoalan dia sebagai hamba Allah seolah-olah itu persyaratan. Tidak, itu persyaratan seorang muslim. Muslim kalau dia menjadi muslim yang hakiki, udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Menjadi siapa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi beban utama yang harus dipertanggungjawabkan adalah ibadah tersebut. Tapi ingat, konsep ibadah itu bukan konsep kita. Nah, ini yang sering kita keliru. Ibadah itu adalah beban dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menentukan bagaimana bentuk ibadah, seperti apa kaifiat dilakukan. Makanya para ulama merumuskan bahwa hukum asal beribadah itu hazar, terlarang, kecuali kalau ada perintah syariat untuk melakukannya. Jadi jangan ada pula nanti ada koreografi ibadah. Kau solat nama deko, kau laku no bantu ada perubahan lagi. Tidak. Ibadah yang dibebani itu harus masyru'ah. Ada kaedah yang dikatakan oleh ulama, rumusan dari dalil-dalil. Inna Allah la yu'badu illa bima syarra'a. Allah tidak mau disembah melainkan dengan syariat yang dia tetapkan. Disuruh angkat tangan, disuruh sujud, disuruh rukuk. Jadi ibadah bukan kreativitas dari kita. Dan itulah ketundukan. Ada sebagian orang kadang, ini saya ambil contoh orang bermusafir. Saya mendengar dua orang bermusafir berdebat. Kata yang satu, ayo kita turun, salat kita qasar. Kata yang satu lagi, mengapa di qasar? Awak joto awak, singgah dan takaja, aye banyak, ndak ada nam perlu dikaja, awak tanang, nyaman, baru main qasar-qasar. Pemaling pernah jadi orang, hampir. Kata satu lagi, nah, kita dalam perjalanan. Iyo, dahulu kan perjalanan Nabi jonto, kini joto. Nah, kalau kita renung-renungkan, ini yang tepat mana ya? Nah, kalau diukur dengan selera masing-masing, orang akan mengatakan, aku ada bananya, aku ada betul juga. Nah, tetapi kalau kita kembali ke konsep beribadah yang ditetapkan oleh Islam, oleh syariat, siapa manusia yang paling sempurna dalam beribadah? Nabi SAW. Tidak ada manusia yang melebihi di dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah, melebihi dari Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada. Nah, bagaimana beliau di dalam perjalanan musafir beliau? Mau beliau singgah, mau beliau menetap selama beliau musafir,
Nabi tidak pernah menyempurnakan salat 4 rakaat itu 4 rakaat. Tidak pernah. Selama penaklukan kota Makkah, berapa beliau salat? Asar. Asar 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, Isya 2 rakaat. Nah, manakah yang terbaik? Tentu yang ditunjukkan oleh Nabi-Nya, karena beliaulah yang menjadi Rasul yang bertugas menjelaskan bagaimana syariat itu diamalkan. Karena itu kreativitas ibadah ditutup kecuali pada wasail, pada alat-alat seperti sekarang kita pakai imam pakai mic dan lain-lain. Tapi esensi ibadah tidak. Merujuk kepada beliau. Dan tidak boleh orang dengan berbagai pertimbangan nalarnya, seperti kasus 3 orang yang datang kepada istri Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu, kepada istri-istri Rasulullah, bagaimana ibadah Rasul. Setelah mereka dengarkan ibadah Rasulullah, apa pandangan 3 sahabat tadi? Sepertinya tidak berat betul ya. Artinya ibadah Nabi tidak seberat ibadah mereka yang bertiga ini. Mereka buatlah alasan mencari pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Oh tentulah iya, beliau kan Rasulullah, ada jaminan ampunan, terpelihara dari dosa. Beliau Rasulullah, kita manusia biasa, karena itu ibadah kita harus lebih dari beliau. Nah, mulailah satu persatu mengatakan, kamu gimana ibadah? Kata yang satu, aqamul laila wala arqud. Saya bangun salat malam tidak tidur-tidur saya. Kata yang satu lagi, kamu apa? Saya asum wala uftir. Saya puasa terus, tidak berbuka-buka. Kata yang satu lagi, kamu apa amal kamu? Mereka ingin berlebih dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi ada jaminan ampunan. Mereka tidak ada jaminan ampunan. Mereka buat alasan itu. Kata yang satu lagi, saya tidak menikah karena ingin beribadah lebih. Terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, beliau berada di dalam kamar, keluar beliau sambil berkata, antumul ladzina qultum kadza 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 wa kadza. Kamu kalian tadi yang mengatakan begini begini begini. Qalu bala ya Rasulullah. Iya. Apa kata Nabi? Ana ketahuilah oleh kamu sekalian, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Saya yang paling takut dan paling bertakwa di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sombong Nabi mengatakan itu hakikat sebenarnya. Saya yang paling takwa di antara kalian. Saya yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Lihat saya. Aqum wa arqud. Saya bangun malam, saya berbaring istirahat tidur. Asum wa uftir. Saya puasa, saya berbuka pula. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba. Nah, hadis ini yang biasanya dipotong orang, ujungnya saja disebut. Atau hanya terkait dengan perkara pernikahan. Padahal kata Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, tidak termasuk bagian dariku. Jadi artinya apa? Orang-orang yang tadi mencoba dengan berbagai alasan untuk menambahnya, memperbesarnya dengan kreativitasnya, ditolak oleh Nabi SAW. Nah, amanah kehambaan, seperti apa amanah kehambaan itu? Hamba itu kan bahasa lain budak ya. Sabananya lah ada dalam pituah Minang tuh kesimpulannya. Bunyinya, mudah-mudahan apa-apa JB pun tak lupa. Mengurangi ancak-ancak, manukui sio-sio. Nah itu terbalik. Manukuk sio-sio, mengurangi ancak-ancak. Nah itulah konsep beribadah. Manukuk sio-sio, mengurangi itu bak kerencak di awak seremon itu. Artinya apa? Sebagai seorang hamba, kalau disuruh berjalan, berjalan. Disuruh berhenti, berhenti. Sampai makan yang perintah, sanggup itu. Itu baru ketundukan. Jadi ketundukan itu bukan menurutkan selera kita, melampaui yang diperintah Allah. Itu memperturutkan hawa nafsu, bukan menghambakan diri. Berapa banyak Nabi awal dan ketujuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak redha, saya tinggalkan.
Nah begitu konsep ubudiyah, dan itulah amanah yang berat. Nah hari ini tidak sedikit orang yang tidak memahami konsep kehambaan itu, sehingga mereka punya keberanian untuk menyatakan diri sebagai hamba Allah, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah. Jadi menjaga kehidupan maknanya apa? Menjaga kehidupan secara zahir, nyawa tak boleh dihilangkan tanpa alasan. Yang kedua, menjaga maknawiyah dari kehidupan itu. Maknanya jangan dia lari dari konsep hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiga lagi apa? Nah mungkin ini tidak kita jelaskan karena waktu kita, saya juga harus ada ke Padang. Saya sebutkan saja. Yang ketiga adalah al-muhafazah 'alal 'irdi awin nasli, menjaga kehormatan. Itu tujuan syariat. Itu makanya hukum perzinaan itu berat. Saya katakan kemarin ada rapat di Gubernuran terkait dengan ada peraturan pemerintah nomor 28 yang di situ isinya memfasilitasi anak remaja. Anak remaja ini yang secara umur belum boleh menikah. So di dalam undang-undang perkawinan, orang yang di bawah umur 19 tahun belum boleh menikah. Itu dah yang remaja. Nah tetapi mereka difasilitasi, diberi alat kontrasepsi. Tuanan tabayang tu dia awak. Menikah tak boleh tapi dia gay kau. Kan sama saja mengecen berzina lah kalian, tapi jangan hamil. Jangan membawa penyakit itu saja, tidak dikecekkan orang. Itu makanya saya katakan ini kalau tidak ditolak oleh umat Islam membawa bencana generasi yang akan datang. Seharusnya umat Islam berteriak bersama dalam hal ini kepada pemimpin. Tapi masalahnya apa? Masalahnya adalah karena sesat dari pangkal. Nah ini yang terus kita diamkan. Sudah bertahun-tahun saya ingatkan, ini ada kesesatan berfikir dari semula. Apa itu? Ketika perzinaan di dalam hukum negara kita tidak dipandang sebagai suatu kejahatan. Itu persoalan. Berzina itu tidak kejahatan di dalam hukum positif. Baru dia menjadi tindakan kriminal kalau apa? Kalau orang sudah menikah, pasangan yang tidak terima mengadu, baru dia kejahatan. Kalau ada yang dipaksa, diperkosa, korban mengadu, baru dia kena kejahatan. Jadi kalau tidak ada korban, jadi kalau ada orang berzina suka sama suka menurut hukum positif, ada tak hukumannya? Tidak ada. Nah, disinilah kesesatan awal. Nah, di atas inilah cara berfikir, inilah lahir PP nomor 28 itu. Maka saya katakan PP yang nomor 28 yang kandungannya itu tidak boleh ditawar-tawar. Umat Islam harus menolak habis-habisan. Walau bagaimanapun itu harus dirubah poin itu. Kalau tidak, habis generasi muda kita dengan pergaulan bebas. Nah untuk apa Islam tegas-tegas melakukan pelarangan terhadap perzinaan, pelarangan terhadap homoseksual, lesbian dan lain-lain? Demi untuk menjaga kehormatan. Nah, itu tujuan ketiga dari syariat diturunkan. Al-muhafazah 'alal 'irdi wan nasl, kehormatan dan keturunan. Yang keempat apa? Al-muhafazah 'alal aql, untuk memelihara akal manusia. Karena itu diharamkan khamar. Sekarang narkoba itu jelas diharamkan. Kenapa? Karena itu yukhammirul akal, akan membuat akal tidak berfungsi dengan normal. Padahal akal itu gantungan dari taklif. Beban syariat ini baru bisa diletakkan ke pundak orang kalau dia punya akal. Kalau hilang akalnya, dia tidak masuk kategori mukallaf lagi. Dia tidak termasuk kategori orang yang memenuhi syarat untuk dibebani syariat. Jadi jangan ditanya lo ke orang gilo, bak kau dak solat kau pak, nama tanya tu nan gilo tu. Kenapa? Karena orang ini sudah jelas tidak memenuhi persyaratan untuk dibebankan. Kenapa? Akalnya tidak ada. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan rufi'al qalamu an salatah. 3 kelompok orang diangkat qalam. Artinya apa? Tidak ditulis perbuatannya sebagai suatu ketaatan atau pelanggaran. Siapa itu? Anil majnun, dari orang gila, hatta yafiqa, sampai dia sehat sadar. Yang kedua dari siapa lagi?
Anin naimi, orang yang tertidur, hatta yastayqidha, sampai dia terbangun dari tidurnya. Jadi kalau orang talaluk pagi hari, talambek solat subuh karena ta bukan ba ya, ngadolon nan talambek dek ba laluan, itu tidak masuk dalam hadis. Yang dikatakan anin naimi nan talaluk, orang yang tidak sengaja seperti itu tertidur sampai dia terbangun. Kenapa dia tidak dibebankan hukum syarak? Kelalaiannya tidak ditulis sebagai suatu kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi nalarnya ketika itu. Kemudian apa lagi? Anis saghir atau anis sabi, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik, sampai dia bermimpi. Kalau anak laki-laki, perempuan sampai haid. Anis sabi hatta yahtalima atau hatta yablugha, lafaznya seperti itu. Nah, untuk apa itu? Hukum perzinaan berbagai macam itu tegas. Fajridu kulla wahidin minhuma, kalau dia sudah pernah menikah, al-hajaru batu dirajam, karena ini merusak. Dan syariat Islam datang memelihara apa? Keturunan, nasab. Kemudian apa? Khamar. Kenapa khamar diharamkan? Untuk memelihara akal. Yang terakhir, al-muhafazah alal amwal, yaitu menjaga harta benda. Harta tidak boleh dirampas oleh orang. Islam menjamin kepemilikan pribadi. Jadi orang kalau laba punya, tak bisa dek karena baga awak, santiang awak, punya orang jadi punya awak, tidak bisa. Siapa saja man iqtata'a shibran, sejengkal saja tanah orang lain diambilnya, maka dia yutawwa, akan dijempitkan kelak dengan tanah yang dia rampas tersebut. Jadi kalau ada harta orang yang dia kuasai tanpa jalan yang halal, tidak dibenarkan bagi orang tersebut. Bahkan bukan harta pribadi saja, harta umum. Lihat sekarang banyak orang yang melanggar ketentuan, beraliknya buat tenda sampai ke tengah jalan raya. Halalkah itu? Tidak, haram hukumnya. Yo ambo nak lapang beralik. Kalau sudah ketek rumah, buat alik segadang kapasitas rumah. Nak boleh jalan raya diampang dewa dah. Kenapa? Itu hak umum. Lihatlah sekarang, atas nama masjid pun ini kan banyak terjadi sekarang ini. Dorong meletan, ketidiang guncangan, jalan samping, ada ambulan dan kelalu, orang tekaja ke bandara, berbagai macam. Tapi itu dilakukan oleh umat Islam hari ini tanpa bertanya apakah hukumnya. Hukumnya haram. Kenapa? Jelas Nabi mengatakan, la tajlisu fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk di jalan-jalanan itu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, wa ma lana muddun min majalisina, susah kami meninggalkan tempat duduk kami biasa. Kata Nabi, in kana labud, kalau memang susah kalian mau kalian mau duduk juga di sana, kata Nabi, fa'atu tariqa haqqah, beri hak jalan. Apa hak jalan itu? 3. Apa yang pertama? Yang pertama, raddus salam, jawab salam orang. Jadi kalau nak duduk di simpang, orang mengucap assalamualaikum, wajib menjawab waalaikumsalam. Lalu orang celai assalamualaikum, waalaikumsalam. Tu salah kerajo, nggak duduk simpang tu. Dan kedua apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan mata. Jadi jangan patah lolie mencari orang lalu. Siapa dia? Nah, ghaddul basar. Yang ketiga apa? Kaful adha, menahan diri dari menyusahkan orang lewat. Coba lihat hadis lain. Iman, kata Nabi, berapa cabangnya? Bid'un wa sab'una syu'bah, lebih dari 70 cabang keimanan ini. Lorong iman ini tingkat bertingkat. A'laha, yang tertinggi apa? La ilaha illallah, itu yang tertinggi. Yang paling bawah apa? Imatatul adha anit tariq, menyingkirkan yang akan mengganggu di jalanan. Kita sering menterjemahkan mencampakkan duri dari jalan, itu cabang keimanan. Awak dak duri nama campak, dorong nama tonggok ke tengah jalan. Batu,
Nah kemudian dibuat alasan apa? Untuk menghimpun ini, dana ini, 17 Agustus inilah masjid dibangun. Apakah begitu caranya? Tapi umat Islam tidak mau diingatkan. Kalau diingatkan pilihan yang kecil ke MUI, ganti peti kami sehari dapat saya itu buya atau buya tagahan. Nah, bukan petunjuk syariat yang diamalkan. Itu hak umum, tidak boleh orang menguasai hak milik umum. Itu disediakan bukan untuk itu. Nah, apalagi kadang-kadang yang sebentar meminta. Orang dermawan disuruh memberi, tetapi meminta juga tidak boleh sembarangan. Pernah kan Bapak dan Ibu mendengarkan hadis Qabisah bin Mukharib? Ya Qabisah la tastahillul mas'alah illa min salasa. Wahai Qabisah, tidak halal meminta melainkan untuk 3 orang saja. Nah 3 ini, lebih dari itu, innal mas'alata haram, sukhtun, penghasilan yang tidak halal, wa akala sahibuh suktun, kata Nabi. Nah kemana itu petunjuk-petunjuk Rasul itu tentang bagaimana mendapatkan sesuatu kepemilikan? Apa kuan yang saya bapak dan ibu Allah tuh kan tak akan selesai sehari kok. Jadi secara ringkas saya katakan bahwa sebentar ada pertanyaan. Minum saya tadi di mana ya? Tolong Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Apa hukumnya seorang pemimpin yang muslim tidak berhukum dengan hukum Islam, seperti tidak melakukan potong tangan, tajam dan lain-lain? Hukum Islam itu adalah beban di pundak setiap muslim sesuai dengan kapasitas yang ada pada dirinya. Apabila dia berada pada posisi punya kewenangan untuk meletakkan hukum sesuai dengan ketentuan syariat, tidak dia jalankan, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebab tidak semua hukum Islam dijalankan secara personal. Hukum potong tangan itu tidak apa-apa disaran beko bersuara maliang tangkok potong tangannya, tidak. Sebab as-sariq was-sariqah faqta'u aydiyahuma itu harus melalui proses di dalam hukum Islam disebut dengan proses qada namanya. Kan ada persyaratan berapa kadar yang dicuri. Kemudian ada pula persyaratan siapa yang mencuri. Kemudian ada pula persyaratan apakah ada syubhat atau tidak untuk diberlakukan hukum. Ya, itulah yang terjadi di dalam proses-proses qada di dalam Islam. Ada kadang orang mencuri karena sebab itu karena dia dizalimi, semestinya dia mendapat. Makanya ada orang yang mencuri harta zakat ketika diketahui dia adalah asnaf yang berhak. Ini bagaimana menghukumnya? Semestinya dia dapat, tapi kenapa tidak dapat dia sebagai orang fakir atau miskin? Kalau begini yang dicurinya harta zakat, kalau dia ambil itu terjadi subhat. Ikonan di maliang harta orang tertenyo semestinya dia mendapat. Terjadi subhat seperti itu, pernah yang seperti itu tidak dilakukan. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau orang itu mencuri karena hajat mendesak? Penguasa tidak memberikan haknya, dia dalam keadaan kelaparan, kalau tidak dia lakukan dia akan mati bersama keluarganya. Dia lakukan pencurian karena itu. Tapi tentu tidak bisa alasan itu dijadikan alasan pula sembarangan. Karena itu, apakah alasan-alasan tersebut memang menjadi uzur atau menjadi subhat untuk penerapan hukum? Itu siapa yang menimbang? Tidak bisa diserahkan masing-masing. Harus ada qadhi yang memutuskan, hakim yang menetapkan. Nah, karena itu penerapan hukum yang seperti itu tidak menjadi beban kita masing-masing. Jadi jangan dikecil loh, langsung saya main ayat karena hukum qisas tidak berlakulah kepada orang Indonesia keseluruhan, man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu nak kalamak di awak, saya melakian ayat namanya.
Tentu itu tertuju kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kewenangan legislasi atau mempunyai jadi anggota wakil rakyat Tubari itu. Kalau mereka diam saja, tidak mau mendorong berlakunya tuntunan syariat untuk umat Islam, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dia tak taluk tu muka ndakmu ambo kesini. Dia lain dah. Takut. Nah, begitu juga pemimpin yang punya kewenangan untuk membuat hukum tersebut, untuk menerapkannya, menjadikannya undang-undang dan peraturan, kemudian dia tidak jalankan, dialah yang bertanggung jawab yang tertuju oleh ayat tadi, bukan masyarakat banyak. Sedangkan ulama yang tidak punya kewenangan menerapkan tugasnya apa? Mengingatkan penguasa dan pemimpin, jangan lupa bahwa ada tuntutan Allah kepada anda yang berkuasa. Itulah tugas kita. Makanya terkadang ada orang yang bertanya, "Buya jang kare-kare wana leh, awak dak do kare do awak menganan." Itu yang saudara buat tuh hukumnya tuh seperti menghalalkan zina itu. Nah, tugas kita, kenapa? Karena ulama juga tidak punya kewenangan menerapkan hukum itu. Apalagi di Indonesia, ulama kan kewenangannya apa? Cuma memberikan fatwa. Fatwa itu kadang dipakai orang, kadang tidak. Kalau ketujuh dia pakainya. Kecilnya kamu ya hebat Buya. Kalau nak ketujuh dia Buya ada ngerti itu. Jadi dalam tugas masing-masing kalau dijalankan, insya Allah kita lepas di hadapan Allah. Tapi harus disepakati bahwa hukum syariat mesti diterapkan dan harus diusahakan untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi yang membuat bertentangan siapa ini? Pemikiran orang yang anti. Kan tidak ada bertentangan. Ada jaminan umat Islam boleh menjalankan petunjuk agamanya di dalam pasal di Undang-Undang Dasar itu. Jadi kita menerapkan Islam dalam koridor apa? Dalam koridor bernegara. Itu yang harus diperjuangkan terus. Tapi sayang banyak wakil-wakil umat Islam lupa diri. Mereka tidak mengingat tanggung jawab ini. Mereka harus mendorong. Selama mereka terus berusaha, berjuang, meyakinkan orang, menyampaikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal manusia, oleh pertimbangan mereka, oleh nalar mereka, oleh keilmuan mereka, maka hukum itu akan berjalan. Itulah jihad yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mewakili umat yang duduk di dewan-dewan dan kepemimpinan itu. Begitu mereka baru selamat. Sedangkan masyarakat tentu adalah tetap berharap kepada Allah, berdoa dan mendorong keluarga kita yang menjadi wakil untuk ingat dengan pesan tersebut. Ulama apa tugasnya? Mengingatkan para pemimpin, jangan kalian singkirkan hukum Allah. Nah, begitu baru kita selamat. Apabila ini berproses dengan baik dan capai tujuan, alhamdulillah. Bagaimana penjelasan akikah setelah 7 hari? Akikah masa di bulan Ramadan, mohon penjelasan. Ada 2 versi pendapat ulama secara garis besar tentang akikah ini. Yang pertama adalah berhenti pada batas hadis dan fatwa sahabat. Hadis adalah kullu mauludin marhunun, ada riwayat lain murtahinun bi aqiqatihi. Setiap anak yang terlahir itu tertawan. Orang sering mengartikan tergadai. Saya menerjemahkannya tertawan, ditawan. Oleh siapa? Oleh pengaruh syaitan. Mudah syaitan untuk menjangkau anak tersebut. Maka yudbah anhu, disembelih untuk anak tersebut sebagai tebusan dari tawanan itu yauma syabi'i, hari ketujuhnya kambing. Nah, ada hadis lain yang mengatakan anis sabi untuk anak laki-laki syatani mukafiatan, 2 ekor kambing
itulah yang seimbang dengannya, yang sekufu. Wa anil bin, sedangkan untuk anak perempuan syatun mukafiah, 1 ekor kambing. Para ulama mengatakan untuk anak laki-laki karena Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain satu ekor kambing. Bagaimana menjelaskan antara penjelasan dengan perbuatan Nabi? Para ulama mengatakan perbuatan Nabi 1, beliau menyarankan 2, maka artinya apa? 1 kadar minimal, 2 adalah kadar afdal untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki 2 nya afdal, 1-nya cukup. Tapi untuk anak perempuan 1 cukup dan afdal. Itu. Nah, kapan penyembelihannya? Ada ulama yang membatasi pada hadis itu yauma sabi'i, hari ke-7-nya. Kemudian datang fatwa sahabat, di antaranya fatwa Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan sahabat lain, yaitu sampai hari ke-21. Ini adalah mazhab ulama yang mengatakan bahwa akikah adalah sunnah. Jadi dia bukan wajib ya. Ada pula yang kadang berlebihan sehingga akhirnya lebaran ke anak nentangka begitu, anak dak akikah. Tidak, akikah tidak dalam kewajiban, tetapi dia sunnah muakkadah, dan sunnah seperti itu bersyarat. Nah, ini yang perlu kita fahami. Kalau ada suatu beban syariat terkait dengan harta seperti akikah, gitu zakat, gitu juga haji, ada harta, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Orang yang dibebankan itu ada istita'ah pada dirinya, ada kemampuan. Kalau untuk pengaluan bininya saja dari bidannya bawa utang, nah ada syariat membebankannya untuk mengakikahkan anaknya hari ke-7. Sebab kalau seseorang tidak punya kemampuan terkait finansial, maka dia tidak memenuhi syarat untuk dibebankan beban itu. Jadi tidak ada berhutang itu sampai kapanpun, tidak ada hutang. Itu yang perlu diingat di sampai ke-21. Sedangkan madhab yang kedua apa? Yaitu ulama yang mengatakan bahwa akikah itu tidak berbatas waktu, sampai kapanpun. Nah, sehingga bersuara akikah menjelang barale bagai ada akikah ketika anak lagadang dan berbagai macam. Mereka merujuk kepada hadis apa? Kepada hadis Rasulullah SAW aqqa an nafsihi ba'da nubuwah. Rasulullah pernah mengakikahkan diri beliau setelah kenabian. Tetapi riwayat ini sebagaimana dibaca di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak dalam kategori sahih. Nah, kalau begitu saya termasuk cenderung berpendapat bahwa akikah adalah hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21 sebagaimana fatwa itu. Tapi bagi siapa yang mengatakan dia berakikah dalam masalah khilaf seperti itu, ya silakan, hak dia. Tetapi jelas tentu dalam kategori kekuatan dalil, saya melihat dalil yang membatasi itu lebih kuat dibandingkan dengan yang melepas tadi. Allahu a'lam. Jadi karena itu akikah akhirnya sampai sepakat pula di bulan Ramadan, kan tidak bersesuaian jadinya, karena dia hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Dan kemudian saya ingatkan tentang Ramadan ini. Banyak orang yang salah persepsi tentang Ramadan. Mereka menghimpun banyak amal ke Ramadan, padahal tidak semua amal itu dengan tujuan fadilah keutamaan digeser ke Ramadan. Coba bapak dan ibu periksa, orang berzakat sekarang hobi kapan? Bulan Ramadan. Apa alasannya di bulan Ramadan bayar zakat? Berlipat gandakan. Itu alasannya. Apakah semua amalan dilipat gandakan di bulan Ramadan? Kalau amalan itu sudah ditunda, kalau zakat itu kapan kewajibannya? Idza hala 'alal haul, apabila telah masuk 1 tahun. Jadi kalau misalnya haul orang itu di bulan Safar, nah di bulan Safar berapa lagi itu?
Ada 6 bulan lagi, 5 bulan masuk bulan ke-8 nanti. 5 bulan dia menunda hak fuqara dan masakin. Bolehkah itu? Tidak. Jadi ada yang overdosis memahami fadilah Ramadan. Sehingga lihatlah sekarang tarawih berasal tak tamu ada masjid. Salat fardu seperti sekarang masjid sekadang ikut isinya sampai separuh. Apakah demikian cara memahami Ramadan? Ingat, ada amalan yang afdal di bulan Ramadan dan ada pula amalan yang afdal di bulan lain. Kalau kita tanya, mana doa, hari kapan doa yang paling afdal dalam setahun? Tidak Ramadan, tapi doa di hari Arafah. Arafah di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah, tidak di bulan Ramadan. Kalau kita berbicara tentang bulan-bulan haram, masuk ke Ramadan? Tidak masuk Ramadan. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran." Bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan semenjak pencipta langit dan bumi. Wa arba'atun hurum, kan gitu. 4 bulan haram dijelaskan oleh Nabi. Mana yang bulan haram? Salasatun mutataliyat, 3 berurutan kata Nabi. Mana yang 3 berurutan? Dzulqa'dah. Apa lagi? Dzulhijjah. Apa lagi? Muharram. Kemudian apa lagi? Wa Rajab Mudhar. Dan bulan Rajab dia masuk Ramadan. Jadi tidak bisa kita selama ini kita terkurung oleh keutamaan bulan Ramadan sehingga akhirnya membuat kita kadang overdosis, seluruhnya ditunda. Anak yatim kini susahnya, bulan Ramadan belum tiba lagi. Bagaimana itu? Orang berzakat jatuhnya di bulan Muharram, tapi Ramadan belum datang lagi. Bukankah menunda hak orang yang telah berhak itu adalah kezaliman? Jadi perlu kita pelajari betul cara beragama dengan baik. Tidak semuanya ada amalan itu yang muakkad, muqayyad dengan waktu, dengan berkait dengan waktu, ada yang tidak. 3, dihadapkan 2 pilihan, pemimpin kafir dengan pemimpin munafik. Mana yang akan kita pilih, Buya? Pilih bukan karena kemunafikannya. Orang munafik dia belum keluar dari Islam, tetapi pilih yang masih dalam keadaan Islam, Muslim dia, dan jangan bosan menasihatinya supaya dia keluar dari kemunafikannya. Jadi kalau toh kita memilih, saya tidak mau menjawab pilihlah yang munafik, baru kepilih yang munafik. Tapi yang jelas, seseorang walaupun ada kekeliruan dan kesalahan, tidak semua kesalahannya itu membuatkan dia keluar dari Islam. Intinya apa? Pilihlah pemimpin yang Muslim. Nah, bagaimana dengan perangainya yang kadang karena sistem yang ada hari ini muncul orang-orang yang tidak istiqamah dengan keislamannya? Itulah tugas ulama, itulah tugas kita semua. Karena itu jangan disalahkan pula ulama ketika menegur pemimpin karena dia terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak benar. Nah, kelemahan kita satu, sudah dipilih yang tidak istiqamah, ketika ditegur oleh ulama, ulama pula yang disalahkan. Ulama harus menegur. Nah, itulah kerjaan saya. Dahulu saya pernah tegur gubernur, dahulu membawa tanah ke IKN, membawa air ke IKN. Untuk apa itu? Kapan pula tanah Gunung Talamau itu membawa berkah? Kapan pula air di Bukit Gadang itu membawa berkah ke sana? Itu bukan, tidak ada alasan keberkahannya, dan tidak pula keberkahannya muntakilah berpindah ke sana. Tidak ada dasar syar'i atas itu. Itu adalah atas keyakinan yang khurafat, kemudian dilakukan, diikutkan orang yang mengajak. Nah, marah-marah orang ke saya, silakan saudara marah-marah, tugas saya jalankan, mudah-mudahan saya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kalau ada pemimpin yang keluar dari garis keistiqamahan, tugas kita semua
dan tugas orang-orang yang alim untuk mengingatkan dia. Kan itu perintah Nabi SAW. Nanti kalau seandainya ada pemimpin la yastannuna bi sunnati, mereka tidak memakai sunnahku, mereka tidak taat kepada aku, macam apa kerjaan kita dahulu? Jangan pernah engkau melepaskan diri dari berwasiat kepadanya. Itu tugas kita, ingatkan. Makanya mengatakan yang hak di depan pemimpin yang zalim itu disebut oleh Nabi apa? Afdalul jihad. Afdalul jihad qaulul haq indal imamil jair. Jihad yang afdal itu mengatakan yang benar di samping pemimpin yang melenceng dari jalan yang benar. Itu jair, zulm, melakukan tindakan yang tidak tepat. Nah, kita berlindunglah dari itu. Jadi saya mengatakan bukan karena memilih kemunafikannya, tapi asas kepemimpinan itu pilihlah yang muslim. Tapi kawal dia, jangan sampai dia bertindak di luar dari tuntunan yang benar. Terakhir, kenapa negara tidak memakai hukum Islam dalam negara yang jelas-jelas sudah sesuai dengan kehidupan manusia? Karena umat Islam lalai. Jawabannya itu lalai. Kita kadang ketika melihat suatu persoalan lebih bangga kalau menyorot dengan kacamata yang lain, analisis filsafat berbagai macam. Kalau kita berbicara dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, wah itu ketinggalan zaman. Nah, kelalaian kita inilah yang dimanfaatkan oleh orang. Jadi karena itu kita tidak ada gunanya terus berbicara tentang inilah yang ideal, inilah yang begini, tapi kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain. Bahkan kita tidak bisa menunjukkan keunggulan dari syariat kita itu. Jadi karena itu jangan panjang-panjang nak pengana ke syariat Islam dan diati itu lagi. Syariat Islam dan ado di rumah tangga wak saja Allah wak jalankan tuan. Itu pertanyaan yang mendasar baru tuan. Beko heboh bana awak je cerita hukum qisas lah, hadduz zina lah. Anak awak dak solat dak tertegur dia awak. Isteri awak keluar membukakan aurat galak sengyang sawa. Jadi tidak seluruh hukum Islam ini bergantung kepada kekuatan, tidak seluruhnya ya, bergantung kepada kekuatan, kewenangan, kekuasaan bernegara. Banyak hukum Islam ini yang bisa kita lakukan tanpa itu. Mulai dari situ, praktekkan, buat orang melihat keunggulannya. Nindak. Saya kebetulan kan diberi juga oleh Allah kesempatan berkunjung ke negara-negara lain yang mayoritasnya non-muslim. Malu kita. Kenapa? Islam itu mengajarkan keindahan begitu hebat. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Islam itu mengajarkan kebersihan. Coba lihat berwudu kita, bagaimana bersihnya. Bangun kita dari tidur, tidak diizinkan oleh Nabi itu memasukkan tangan langsung ke bejana, basuh 3 kali dahulu. Kenapa? Innaka la tadri, engkau tidak tahu malam tadi apa yang dipegang, di mana dia bermalam tangan ini. Begitu Islam menjaga kebersihan dan kesehatan. Tapi coba lihat, pergi kita ke negara yang non-muslim, senang kita melihat sampah tidak berserakan dan berbagai macam. Coba lihat negara kita, perhatikan, tidak usah jauh-jauh, kecuali kota-kota awak sampah dan berbagai macam. Nah, bagaimana orang akan meyakini keunggulan syariat kita kalau kita yang mengaku sebagai pengamal syariat itu tidak menunjukkan bahwa syariat ini unggul dalam mengatur kehidupan kita. Dan saya berharap dari situ kita mulai, sehingga orang rindu, ingin tahu bagaimana syariat ini diterapkan. Hari ini tidak, orang sanksi, ya batu tu, kelok dalam Islam. Jadilah orang Islam bercakap tu sebentar, masalah dipertengkarkan, hal-hal yang furuk jadi bersalah. Lihatlah sekarang, urusan jar basmalah dan jar basmalah menjadi heboh, urusan kunut tak kunut dipertengkarkan berbagai macam. Lihatlah, ini persoalan-persoalan kita dan orang menonton kita. Ketika orang lain melihat cara kita seperti itu, mereka menjadi apa?
menjadi tidak tahu dengan hakikat dari ajaran Islam. Jadi betul kata Fadilatul Syekh Abdul Halim Mahmud, apa kata beliau? Ada yang mengatakan dari Dr. Muhammad Al-Bahi, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Itu bukan hadis ya. Dan perkataan ulama, Islam itu terhijab oleh orang Islam sendiri. Orang Islam perilakunya, penampilannya, sikapnya, itulah yang membuat Islam menjadi tidak terlihat oleh orang yang sebenarnya. Orang akhirnya melihat, oh begitu Islamnya. Dari mana? Dari yang tampak, yang diperlihatkan oleh umatnya. Itu dikatakan mahjub bil muslimin. Orang Islam itu sendiri yang menghijab Islam. Dengan apa? Dengan perbuatan mereka yang tidak menampilkan keislaman yang sebenarnya. Jadi karena itu mari kita bersama-sama, ulama menjalankan peran keulamaannya, umat menjalankan peran keumatannya, begitu juga tokoh menjalankan peran ketokohannya, pemimpin yang menjadi wakil dari siapapun berada di manapun, tunjukkan keislaman itu. Dan itu bahagian dari dakwah kita kepada orang agar orang menerima Islam dan melihat keunggulannya, dan mereka malah suatu saat akan meminta Islam diterapkan. Bisakah itu? Bisa. Dan itu terjadi dalam sejarah. Ingatlah Bapak dan Ibu, Umar bin Al-Khattab ketika menerapkan hukum zakat kepada orang Palestin, sekarang dulu Elia namanya. Dulu namanya lama Elia, Palestin. Zakat untuk non-muslim tidak dikenakan zakat, tapi dikenakan jizyah. Jizyah, beban yang diberikan kepada non-muslim sebagai kontribusi pembangunan untuk negara, lebih kecil dari zakat. Lebih kecil dari zakat. Tetapi mereka mendapatkan fasilitas yang sama dengan umat Islam, perlakuan yang sama. Mereka tidak didiskriminasi, beribadah mereka tidak diganggu, mereka hidup sebagaimana warga negara yang beragama Islam. Melihat keadilan yang seperti itu, apa kata penduduk Elia? Berkirim surat kepada Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, berlakukan pula lah kepada kami seperti yang diberlakukan kepada orang Islam. Jadi bara orang Islam bayar zakat, biarlah saya tolong kami bayar. Nah, apa yang mendorong mereka mau melakukan itu? Karena perilaku dan sikap. Jadi kalau kita tampilkan Islam kita dengan baik, orang menjadi rindu dengan ajaran Islam kita. Tidak sedikit orang yang masuk Islam karena itu. Tapi hari ini mereka baca buku-buku, mereka baca malah Al-Quran, mereka cari di dalam petunjuk ajaran Islam, kemudian dia cari, dia perangai umat Islam. Karikan yang kok lain dan tampak lain pula gitu. Akhirnya mereka lari dari Islam gara-gara kita. Nah, saya rasa itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak maaf kalau ada kekeliruan. Masih terakhir sekali ya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita waktu biar sedikit. Yang pertama apresiasi dulu untuk dia selaku telah menyelamatkan kita di Osika kemarin. Maulia Permata Putri. Mata Putri. Ya, Mata Putri. Jadi yang menjadi debat bagi kita untuk rekrutmen ke depannya, ya, kita wakil dari Sumatera Barat nanti, karena di Sumatera Barat sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah atas, itu sudah berkomitmen untuk berpakaian hijab seluruhnya, kecuali barangkali mungkin sekolah-sekolah swasta, tapi lebih banyak juga yang berubah-ubah. Jadi untuk kedepannya rekrutmennya bagaimana? Apakah Sumatera Barat akan ditinggalkan, akan tidak memutus nanti kalau hal ini diberlakukan juga hijab. Jadi saya sangat salut sekali dengan kerasnya beliau mensuarakan bahwa untuk kami di Sumatera Barat ada sarang-sarang besar kitabullah dan telah menetapkan maka seragam untuk SMA itu adalah berhijab.
Jadi untuk itu kedepannya bagaimana ya kita mendesak barangkali kesadaran seperti yang masyarakat tadi. Jangan itu ada ulama atau kita semuanya untuk bisa menyuarakan ini terutama ke BPIP itu. Jadi barangkali kita dan saya sangat salut dengan kedatangan Ustaz yang menulis di media sosial. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal itu saya hanya bisa menyatakan 3 hal. Yang pertama, saya termasuk dahulu bersama ulama di dalam Konferensi Umat Islam Indonesia yang ke-7 di Pangkal Pinang, di Bangka Belitung, meminta agar BPIP dibubarkan. Dan itu bukan keputusan perorangan, itu keputusan KUII, Konferensi Umat Islam Indonesia, yang dihadiri oleh 1000-an lebih tokoh dan ulama, bukan MUI saja. Nah, masih ada keputusannya sama saya simpan. Kenapa? Karena ketua tim perumusnya saya dahulu di sana. Nah, poinnya itu adalah BPIP tidak dibutuhkan. Karena itu mendesak presiden untuk membubarkannya. Nah, inilah perjuangan umat Islam yang tangguh. Karena itu sekarang saya suarakan lagi, bubarkan. Kenapa para ulama dan tokoh waktu itu mengatakan tidak penting atau tidak perlu? Karena yang berhak menjabarkan, menafsirkan Pancasila itu adalah bangsa Indonesia, rakyat ini, karena mereka yang punya Pancasila. Dan rakyat tidak pernah mengamanahkan ke BPIP itu untuk menerjemah, menafsirkan Pancasila tersebut. Nah, karena itu Majelis Ulama, seluruh ormas Islam yang hadir dalam Konferensi Umat Islam yang ke-7 itu 2020 itu meminta agar penafsiran Pancasila seperti dahulu dikembalikan kepada rakyat melalui wakilnya di MPR. Itu isinya. Sebab kalau diserahkan ke mereka, berapa orang di BPIP? Segelintir orang akan menafsirkan Pancasila yang 5 sila itu menurut latar belakang pemikiran mereka masing-masing. Apalagi sekarang dapat ketua BPIP yang memang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Tidak bisa disembunyikan lagi itu. Nah, jadilah dia seperti sekarang. Jadi kalau MUI Sumatera Barat memandang, kalau kita hanya cerita turunkan ketua BPIP, itu menjernihkan air di muara, ulunya karuh aja, tidak ada gunanya. Nah, karena itu kita harus tegaskan, bubarkan dia, serahkan kepada MPR. Kalau akan dibentuk nanti lembaga-lembaga atau badan seperti dahulu ada BP7 dan sebagainya, itu hanya menjalankan keputusan-keputusan, bukan menafsirkan. Nah, hari ini kan dia yang menafsirkan. Dia katakan musuh Pancasila itu adalah agama dan berbagai macam. Nah, ini jadi konsep pemikiran dari MUI seiring dengan keputusan bersama umat Islam. Hadir tokoh-tokoh waktu itu, termasuk juga seingat saya Mahfud MD hadir juga ketika itu. Itulah keputusannya dan disepakati di dalam pleno. Masih ada sama saya hasil keputusan itu. Nah, kemudian satu terkait dengan Sumatera Barat. Kemarin sebelum kita mengambil sikap, saya kan sudah koordinasikan dengan yang lain. Tetapi ada keraguan-raguan waktu itu MUI yang akan membuka, menerobosnya. Karena itu MUI katakan, karena kita tidak tahu proses awal, anak ini telah dibuka hijabnya waktu acara pengukuhan, ini kan kita tidak terkawal, kita tidak hadir di sana. Nah, karena itulah makanya MUI katakan kepada Pemda dan lain-lain, kalau akan dibuka juga, jemput anak itu, bukan suruh pulang, jemput ke sana, kita yang menjemput anak kita, bawa pulang. Kenapa? Karena Pak, perkara berhijab ini, saya punya sejarah yang kalau saya ingat-ingat apa yang dilakukan oleh BPIP di IKN itu betul-betul membuat saya perih sekali. Kenapa? Karena perda pertama sekali di Sumatera Barat ini untuk berhijab bagi sekolah itu ikut tangan saya membuat.
Dan perda pertama kan di Solo, Kabupaten Solo, masa Pak Gamawan Fauzi. Tahun 2000, tahun 2002 itu pertama sekali perda. 3 tahun setelah itu baru muncul nanti edaran atau surat dari wali kota di Padang, Pak Fauzi dan lain-lain. Tapi yang pertama dahulu yang membuat perda itu adalah Kabupaten Solo. Perdanya tahun 2002, perda itu. Dan itu ikut saya membuatnya, berproses dalam itu. Bahkan sampai juknisnya saya ikut membuatnya di Convention Hall, jalan panjang itu di tepi danau di atas. Itu tidak mudah perjuangan melahirkan peraturan daerah. Makanya pernah terjadi dahulu ada kasus SMK di Padang yang dikritik oleh Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa kita diskriminasi. Saya kan juga minta agar Nadiem itu suruhlah ke Sumatera Barat, kita dialog di mana diskriminasi. Kenapa? Karena saya hafal, ingat persis saya di dalam salah satu pasal di perda itu ada bunyinya bagi mahasiswa yang tidak beragama Islam berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya. Masa kita disuruh untuk diskriminasi? Nah, jadi kita sudah siapkan semenjak 2002, dan kebetulan anak Maulia ini kan dari Solo enggak? Anak Perambahan. Jadi saya tahu persis anak ini telah berpuluh tahun berhijab. Karena sesuai dengan aturannya berpuluh tahun itu artinya sudah lebih 10 tahun. Sudah 11 tahun, dari SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun, sudah 9 tahun, sekarang dia kelas 2 kan? Ya berarti sudah 11 tahun dia berhijab. Dan itu perjuangannya tidak ringan ketika meletakkan hijab. Mungkin Bapak kalau ketemu Pak Gamawan coba tanyakan bagaimana perjuangan berat. Ditentang pula oleh pusat dahulu, sampai terjadi debat di Metro TV. Saya ingat antara Pak Gamawan Fauzi dengan Musdah Mulia ketika itu, yang menentang itu dan berbagai macam, panjang. Dan ulama ketika itu mati-matian untuk mempertahankan ini. Kenapa saya ikut? Saya kan ketua bidang fatwa MUI Kabupaten Solo, belum ada Solo Selatan. Nah, perjuangan sekarang tiba-tiba ya perih ya. Perjuangan panjang kita yang tiba-tiba mereka enak saja dengan satu kebijakan. Itu makanya cuma untuk Sumatera Barat ke depan saya sudah sampaikan ke Pemda, kalau untuk tahun depan tidak bisa dipastikan anak ini berhijab, jangan kirim. Tidak ada gunanya kita melecehkan anak-anak kita, melepaskan hijabnya. Itu kewajiban syar'i. Kewajiban syar'i itulah yang dipakaikan oleh adat. Syarak mengatur, adat memakai. Aurat harus ditutup di depan orang yang tidak halal memandangnya. Nah, itu untuk sumber saya sudah sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir ada pesan untuk kita. Jangan cukupkan hanya dengan aturan peraturan itu. Saya minta guru-guru, orang tua, ibu, semuanya bersama memberikan nilai kepada anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu menganggap jilbab ini hanya fashion, hanya mode pakaian. Itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditawar oleh siapapun. Tidak boleh dia melepaskan begitu saja. So, kenapa? Saya sering melihat juga anak-anak kita pulang sekolah jilbab tangan masuk dalam tasnya. Nah, berarti ada kelalaian kita menanamkan apa? Nilai bahwa berhijab itu bukan karena sebatas aturan, bukan untuk tampil gaya, tapi berhijab itu adalah kewajiban syar'i. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Bapak guru, ibu-ibu guru, orang tua di rumah, dan ulama juga menghimbau terus. Jadi ada 3 itu catatan saya. Terima kasih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.